Rusia dengan Ukraina sebetulnya mereka ini memiliki ikatan yang sangat kuat dari berbagai macam perspektif. Hanya persoalannya pada pemimpin-pemimpin Rusia yang menempatkan Ukraina ini sebagai apa ya istilahnya, di bawah lah ya, seolah-olah bagian ya inferior, seolah-olah bagian yang harus selalu tunduk kepada Rusia. Ya, episode kali ini merupakan balancing ya, karena saya senang banget karena 4 kali kita membahas tentang konflik Ukraina dan Rusia yang melibatkan Amerika dan NATO, dan saya diminta perspektifnya kalau bisa bagaimana dari Ukraina. Dan saya pikir tidak ada yang lebih pantas untuk membahas ini adalah Duta Besar Republik Indonesia berkuasa penuh untuk Ukraine dari tahun 2017-2021. Kebetulan donor kita juga. Profesor Dr. Yudi Krisnandi SH.ME. Woi, tambah muda ya. Nian. Iya. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Bang Helmi sehat, alhamdulillah. Lama ya? Lama ketemu ya? 7 tahun lebih. Iya. Banyak orang nggak tahu kalau beliau itu ada darah Palembang juga. Saya kalau ketemu beliau itu bahasa Palembang. Tapi waktu jadi menteri nggak berani kita nyampat tuh. Menpan RB lagi. Prof, jadi kegiatan sehari apa sekarang? Kembali lagi ke kampus. Ke kampus. Seperti asalnya dulu dari kampus ke pemerintahan, kembali lagi ke kampus. Guru besar jadi sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di sebelum UNAS ya. Di UNAS. Sebelum berangkat, waktu jadi menteri dikukuhkan jadi guru besar. Oke. Jadi waktu di Ukraina pun ngajar juga sebagai guru besar. Di Kiev. Di Kiev, di Universitas Taras Shevchenko, studi sejarah, sastra, dan bahasa Indonesia. Wow. Saya dengar juga dari mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, bahasa Indonesia itu dari daerah situ agak-agak favorit. Cukup banyak yang ingin belajar ya, Prof ya? Iya, karena mereka kan memiliki visi melihat ASEAN. Ya. ASEAN, Asia, itu lead-nya Indonesia. Lebih dari 550 juta ASEAN, masyarakat ASEAN itu, mereka berbahasa Melayu, dan Indonesia merupakan salah satu pilihan mereka mendalami budaya dan bahasanya untuk bisa masuk ke ASEAN. Jadi mereka tertarik, apalagi pemerintah Indonesia, Kementerian Luar Negeri sangat gencar melakukan promosi budaya di Eropa. Ya. Jadi, termasuk di Ukraine. Termasuk di Ukraine. Terlebih lagi Bali sangat terkenal kan di seluruh dunia. Turis dari wilayah ex-Uni Soviet yang terdiri dari 16 negara, termasuk Ukraina, itu yang ke Bali kan sangat banyak, puluhan ribu setiap tahunnya. Bahkan turis Rusia sendiri lebih dari 100.000, Ukraina lebih dari 30.000, belum negara-negara lainnya. Dan Bali adalah Indonesia, dan ketika mereka ke Bali, mereka terpesona dengan budayanya, dengan bahasanya. Pada saat kita membuka misalnya kursus bahasa Indonesia atau membuka program studi bahasa Indonesia, mereka banyak tertarik. Saya kaget, ada partner bisnis saya orang Rusia, ya, orang Chechen tepatnya, orang Ceknya. Itu dia yang bilang sama saya, di Bali itu ada lebih dari 25.000 orang Rusia stay. Betul. Jadi bukan turis tuh, they stay. Iya. Suka banget mereka dengan Bali, indah, murah lah untuk mereka ya kan. Iya. Termasuk juga orang Ukraina. Saya punya beberapa sahabat-sahabat di Ukraina. Mereka kalau begitu di Ukraina mulai musim dingin, mereka akan tinggal di Bali lebih dari 3 bulan. Jadi Desember biasanya mereka sudah berada di Bali. Desember, Januari, Februari, begitu mulai musim hangat, mereka baru kembali lagi ke Ukraina. Dan rata-rata kecintaan mereka kepada budaya Indonesia, khususnya di Bali, mendorong mereka belajar bahasa Indonesia. Saya punya partner bisnis Rusia, punya sahabat-sahabatnya Ukraina. Di sini mereka minum-minum tuh. Oh iya, memang sebetulnya antar masyarakatnya, people to people, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, iya. Bahkan mereka ini memiliki garis keturunan suku bangsa Slavik yang sama. Kalau dilihat dari sejarahnya di awal abad ke-700, awal dari bangsa Rusia masuk ke Ukraina, menduduki Kiev,
dari dinasti Rurik ya di tahun 700-an itu mereka kan diterima tanpa peperangan, penaklukan Kiev oleh dinasti Rurik itu ya karena mereka ingin memperkuat sebetulnya. Okay. Jadi di antara masyarakat tidak ada masalah. Yang bermasalah itu pada saat pemimpin Rusia yang merasa lebih besar ya, yang memiliki otoritas yang lebih luas, wilayahnya yang lebih besar, ini ingin mengkooptasi seluruh nilai-nilai sosial dari masyarakat Ukraina maupun bangsa-bangsa lain di sekitar kekaisaran Rusia. Masalah berasal dari situ. Sehingga ketika itu mulai masuk ke dalam opres terhadap nilai-nilai kemanusiaan, orang Ukraina berontak di situ. Awalnya baik-baik saja semuanya. Dan sampai sekarang pun antar masyarakatnya itu memiliki interaksi yang sangat kuat sebagai keluarga. Misalnya kakeknya tinggal di Moskow, anaknya ada yang cucunya atau ada yang di Ukraina, atau mereka memiliki dua kewarganegaraan. Biasa aja tuh. Biasa saja. Bahkan bisnis sekalipun mereka katakanlah berkonflik dari tahun 2014 karena Crimea diambil alih oleh Rusia, tetapi bisnis mereka tertinggi antara Rusia dengan Ukraina dibandingkan dengan negara-negara lain. Lalu kemudian bahasa juga tidak ada masalah. Di Ukraina sebagian besar mereka menggunakan bahasa Rusia. Bahkan bisa diterima di mana saja. Sekalipun ada undang-undang sejak tahun 2014 bahwa mulai menggunakan bahasa Ukraina di kantor-kantor pemerintah dan sekolah, tetapi bahasa Rusia tetap mendominasi. Saya belajar bahasa Rusia sebagai duta besar Ukraina. Karena apa? Karena dimanapun saya pergi, orang lebih mudah berbahasa Rusia. Sehari-hari dibandingkan dengan bahasa Ukrainanya sendiri, yang baru dikenal oleh masyarakat Ukraina diberlakukan sekitar tahun 2000-an. Jadi Rusia dengan Ukraina sebetulnya mereka ini memiliki ikatan yang sangat kuat. Dari berbagai macam perspektif. Hanya persoalannya pada pemimpin-pemimpin Rusia yang menempatkan Ukraina ini sebagai apa ya istilahnya, di bawah lah ya, seolah-olah bagian ya inferior, seolah-olah bagian yang harus selalu tunduk kepada Rusia. Itulah yang membuat kemudian Ukraina selalu memberontak kepada kekaisaran, tidak pada tatanan masyarakatnya. Nah ini sudah dimulai dari awal abad ke-19. Jadi pada tahun 1845 ya, ada seorang tokoh yang sangat dikenal ya di seluruh wilayah Rusia pada saat itu dan Ukraina ya, yang waktu itu di bawah kekaisaran Rusia, yang namanya Taras Shevchenko. Sangat dikenal. Taras Shevchenko menulis buku pertamanya yaitu Kobzar ya. Buku tersebut berisi tentang prosa bagaimana kegetiran rakyat Ukraina di bawah kekaisaran Rusia ya, dinasti Romanov pada saat itu. Dia orang Ukraina yang diambil menjadi tanda kutip ya salah satu budak bangsawan Rusia, dibawa ke Saint Petersburg, tapi karena dia memiliki bakat yang sangat luar biasa di bidang seni, dia disekolahkan. Dia bisa menggambar dengan baik, bisa menulis puisi, menulis prosa, membuat naskah opera, bahkan menyanyi, bermain biola, sehingga dia mendapatkan beasiswa katakanlah ya dari tuannya itu untuk berlibur kembali ke Ukraina. Pada saat dia berlibur di Ukraina itu sekitar tahun 1840 sampai 1845, dia melihat kegetiran penderitaan masyarakat Ukraina akibat perilaku kekaisaran Rusia. Disitulah dia menulis buku yang namanya Kobzar itu. Buku itu kemudian menginspirasi rakyat Ukraina, bukan hanya rakyat Ukraina, tapi seluruh masyarakat kelas bawah di bawah kekaisaran Rusia pada saat itu yang memberontak. Kenapa kami diperlakukan seperti ini? Karena kalau kita melihat strata sosial di dalam peradaban Rusia, kekaisaran Rusia saat itu, dia ini ada kastanya. Kalau Hindu kan kastanya paling tinggi kan Brahmana, terus Ksatria, terus Waisa, terus Sudra. Rusia pada saat itu kastanya itu hampir 10 ya. Paling tinggi ini kalangan bangsawan yang tertinggi. Lalu kemudian yang paling rendah itu yang namanya kalangan petani atau proletar. Petani dianggap paling rendah, orang-orang miskin.
Dan masyarakat Ukraina dalam kasta itu ditempatkan yang paling miskin. Paling tingginya bangsawan, yang keduanya keluarga bangsawan, yang ketiga para kesatria, tentara, yang keempatnya para pedagang dan sebagainya. Terus sampai paling ujungnya itu para petani. Dan karena petani ini berada dalam kasta yang paling bawah, hidup mereka pasti tentu paling menderita. Inilah yang diungkapkan oleh Taras Shevchenko, yang mengakibatkan dia kemudian dihukum, dipenjara. Dipenjaranya di Siberia, ya, Kazakhstan, ya, di Gulag. Lalu kemudian dipindahkan ke Saint Petersburg, sampai dia meninggal pada tahun 1862. Mayatnya itu, ya jenazahnya dari Saint Petersburg dibawa menggunakan kereta api ke Moskow sampai dengan ke kota Kiev. Zaman dulu itu kereta api kan berhenti di stasiun-stasiun kecil. Ya. Dan di setiap stasiun kecil itu dia disambut. Perjalanan yang memakan waktu hampir 1 bulan dari Saint Petersburg sampai ke tempat pemakaman terakhirnya di Kaniv. Ya. Kaniv itu kira-kira 80 km dari kota Kiev, jadi dibawa naik kereta api, pakai kuda, naik perahu, turun lagi naik kuda. Sepanjang jalan itu dia disambut oleh seluruh rakyat di wilayah-wilayah. Ini sengaja untuk dipertontonkan? Bukan. Atau ini penghormatan? Penghormatan. Jadi bayangkan di zaman itu belum ada internet pastinya, Mas Helmi. Belum ada alat komunikasi. Ada Twitter, ya. Tapi sudah mulai ada percetakan, kan sudah ada revolusi industri, ada percetakan. Buku dan tulisan dia, berita mengenai kematian dia dan gagasan-gagasan dia menyebar. Nah, ini kemudian menginspirasi seluruh rakyat Ukraina dan bangsa-bangsa lain untuk memberontak kepada kekaisaran dinasti Romanov. Apakah itu. Pengaruh Taras Shevchenko ini juga terjadi di sekarang ya, Prof? Sampai sekarang. Jadi ini merupakan sebuah inspirasi, ya, inspirasi untuk menjadi sebuah negara yang merdeka, yang bebas dari penindasan dan pelanggaran atas nilai-nilai kemanusiaan. Nah, sehingga pada saat terjadi revolusi proletar, ya, 1916, ya, yang kemudian menjadikan jatuhnya kekaisaran Rusia, ya, dinasti Romanov tersebut, dan kemudian berkembang menjadi revolusi Bolshevik 1917, itu semua merupakan akumulasi, ya, dari kemarahan rakyat, ya, kalangan proletar kepada perilaku para bangsawan Rusia pada saat itu. Enough is enough. Enough is enough. Jadi kalau kita baca sejarah Rusia, sejarah Ukraina, dan sejarah-sejarah di Eropa Timur pada saat itu akan sama menceritakan peristiwa itu ada titik temunya. Sehingga secara sosiologis dan psikologi sosial kita bisa memahami bahwa Ukraina ini sebagaimana negara-negara lain pecahan Uni Soviet, mereka merasa tertindas di bawah rezim Rusia. Tapi kan zaman itu ya, Prof? Pada zaman bukan itu. Di zaman Putin ya kan? Bukan, betul. Nanti dia akan menyambung dengan kenapa terjadi di zaman Putin seperti ini, peristiwa seperti ini. Nah, jadi kemudian Lenin, ya, sebagai pemimpin pergerakan revolusi proletar naik tahta pada tahun 1922. Ya. Nah, sebelum Uni Soviet terbentuk, Uni Soviet itu terbentuk 1922. Ya. Uni Soviet terbentuk dengan ditandatangani oleh 3 negara sebagai negara yang dianggap besar dan merupakan perekat dari seluruh negara-negara yang ada di Eropa Timur, yaitu Rusia, Ukraina, dan Belarusia. Namun pada tahun 1916, ya, 1916 setelah kekaisaran dinasti Romanov itu jatuh, ya, Ukraina merupakan negara pertama yang mendeklarasikan merdeka. Merdeka, ya, presiden pertamanya Kovchevsky. Ini sebelum Rusia ya? Sebelum Rusia. Jadi sebelum ada Uni Soviet, Ukraina itu sudah mendeklarasikan merdeka lebih dahulu. Ya. Namun itu hanya berlangsung 1 tahun saja. Habis karena itu, ada kekuatan dari revolusi Bolshevik, ya, yang kemudian juga berada di Ukraina, yang mendesak Ukraina untuk bergabung dengan pembentukan USSR pada saat itu. Nah, disinilah kita mencatat bahwa
keinginan merdeka itu sudah muncul dari Ukraina untuk melepaskan diri dari Rusia. Karena dia melihat di bawah Lenin itu mereka membayangkan mereka akan ditindas juga. Gitu. Tetapi karena pendekatan-pendekatan yang dilakukan dengan kemenangan kelompok Bolshevik, maka mau tidak mau Ukraina bergabung dengan Uni Soviet. Lalu kemudian ada peristiwa lagi, Mas Helmi. Lenin kejam, tapi Stalin lebih kejam. Ya, Yosef Stalin yang naik ke tampuk kekuasaan 1924 menggantikan Lenin, itu lebih kejam. Ya, salah satu kekejamannya itu adalah terjadinya peristiwa Holodomor di Ukraina pada tahun 1931, di mana Lenin waktu itu mempersiapkan pasukan tentara Rusia yang sangat besar, yang memerlukan pasukan logistik yang sangat besar, mewajibkan tanam paksa, dan hasil buminya diambil semua untuk kepentingan tentara pada saat itu untuk menghadapi persiapan perang dengan Jerman. Jadi Ukraina ini paling menderita saat itu. Yang meninggal tercatat ya dalam catatan Ukraina itu tidak lebih dari 3 juta orang di wilayah Ukraina. Mereka sangat menderita di bawah rejim Stalin itu. Dan mereka mencoba memberontak pada saat itu. Memberontak dan mereka tidak punya kekuatan. Jadi keinginan memberontak terus ada. Jadi mereka berpikir dulu di bawah kekaisaran Rusia begitu. Lalu kemudian ini di bawah Uni Soviet juga begitu. Jadi mereka selalu merasa pada bagian yang tertindas ya, di bawah Lenin. Di bawah Stalin pada saat itu. Lalu pada saat Jerman ya akan menyerang Moskow ya, tahun 1939 persiapannya dengan operasi Barbarossa. Masuk 1940. Yang ditaklukkan setelah Polandia masuk untuk menuju ke wilayah timur itu masuk lewat Ukraina. Pintu menuju Rusia ya? Iya, lewat Ukraina, masuk dari Lviv kan. Dari Lviv terus dia berjalan ke Kharkiv untuk maju menuju ke Moskow. Yang berdarah-darah dan berperang itu adalah rakyat Ukraina. Menghadapi benteng pertama, menghadapi Jerman itu adalah Ukraina. Di satu sisi dia juga sedang melawan tentara-tentara Rusia karena dia tidak ingin ditindas dengan Holodomornya itu. Dia menanam, lalu dipaksa menyerahkan hasilnya, lumbung-lumbung gandumnya diambil. Di satu sisi juga dia tidak suka pada Jerman, dia berperang melawan Jerman. Nah, dan ingat ya, Rusia dalam hal ini Moskow ya, tidak mengalahkan tentara Jerman, tetapi tentara Jerman itu kalah di tengah jalan. Kalahnya karena 3 hal. Pertama, dia berhadapan dalam waktu yang panjang di front pertempuran dengan Ukraina sebelum mencapai ke Moskow. Yang kedua, dia dihadapi pada kesalahan menghitung waktu. Tibanya musim dingin yang membuat tentara-tentara Jerman itu, yang 4 juta orang dikerahkan itu, terlunta-lunta di tengah musim yang sangat dingin dia. Menembus salju segala, enggak sampai tidak mencapai Moskow. Terus kemudian yang ketiga, karena sekutu Amerika Serikat, Inggris, Perancis mengebom Berlin. Nah, sebetulnya Moskow belum mulai berperang. Jadi sekalipun ya Hitler sudah berada di Saint Petersburg ya, di utara, tapi dia tidak pernah masuk ke Moskow. Jadi sebenarnya Rusia ya, quote unquote ya, Moskow menurut pemahaman saya terhadap sejarah, dia belum pernah berperang. Belum pernah berperang. Dia tidak punya pengalaman perang secara langsung. Melainkan Ukraina. Iya, yang berperang itu Ukraina. Coba lihat dari sejarah-sejarah ya, dari dinasti Rurik, kemudian dinasti Romanov ya, yang menaklukkan wilayah-wilayah selatan di Eropa Timur ataupun Tengah, yang menyerang sampai ke Swedia, Polandia, yang berperang melawan Austria. Tentara mana? Tercatat sejarah menulis ada yang namanya tentara Kozaksky. Ya. Kozaksky itu siapa? Kozaksky ini adalah sebuah komunitas ya, patriot ya, yang memiliki kekuatan spiritual, nasionalisme yang kuat, kemampuan tempur yang hebat, yang tinggal di wilayah Zaporozhye. Zaporozhye ini wilayah yang sekarang orang-orang yang dari Mariupol diungsikan, itu wilayah Ukraina. Jadi kekaisaran Rusia itu menggunakan tentara-tentara Kozaksky dari Zaporozhye ini.
Jadi yang berperang ini orang Ukraina ini. Ya, membela kebesaran kekaisaran Rusia sampai dengan rezim USSR. Jadi mereka ini tidak berperang. Tapi ketika Berlin dibom, ya, dihajar oleh sekutu, itu baru kemudian tentara-tentara yang hampir mencapai Moskow, dia pulang. Mundur pulang. Tentara Jerman. Nah, sehingga itulah yang diperingati kemarin pada tanggal 9 Mei sebagai hari kemenangan. Ya, Rusia hari melawan kemenangan. Sebetulnya yang paling tepat itu hari kekalahan Jerman. Ya, bukan kemenangan Rusia. Jadi ledekannya seperti itu di Ukraina. Nah, setelah Stalin meninggal, ya, itu naik Khrushchev, ya. Nikita Khrushchev, 1954. Ya, 1954. Ini era perang dingin udah ya? Ya, sudah mulai masuk perang dingin. Itu Nikita Khrushchev itu oleh orang Ukraina melegakan. Karena apa? Karena dia kelahiran dari Ukraina. Oh iya? Di masanya Nikita Khrushchev itulah kemudian infrastruktur Ukraina dibangun. Lalu kemudian ladang-ladang pertanian diperhatikan. Industri makanan mulai hidupkan kembali. Karena Ukraina ini penghasil biji besi terbaik ya, di dunia. Maka dia menjadi bahan untuk persenjataan yang baik. Maka industri senjata juga dihidupkan. Itu semua infrastruktur, persenjataan dan pangan maju di eranya Nikita Khrushchev pada saat itu. Nah, sehingga tuntutan mereka yang tadinya sangat marah dengan rezim Uni Soviet untuk melepaskan diri relatif agak reda. Ya. Dari Khrushchev ke Brezhnev juga kelahiran Ukraina. Oh iya. Nah, dia agak reda. Hanya Brezhnev ya. Dia juga agak sedikit mulai reda. Namun ada namunnya. Namun Brezhnev ini kan tidak dianggap oleh Ukraina tidak sebaik Nikita Khrushchev. Sehingga orang Ukraina mulai juga terpikir lagi gagasan-gagasan kemerdekaannya Taras Shevchenko untuk itu. Sehingga pada saat Ukraina dipimpin oleh Mikhail Gorbachev ya, 1984 ya, sampai dengan bubarnya Uni Soviet ya. Lalu kemudian kenapa pada saat itu USSR bangkrut? Karena terlibat dalam perang di Afghanistan ya, yang cukup panjang ya. Pada saat itu menimbulkan masalah-masalah ekonomi di dalam negeri dan akhirnya ada tuntutan-tuntutan di dalam negeri. Mau tidak mau Mikhail Gorbachev menyampaikan kepada rakyat Soviet pada saat itu gagasan perestroika dan glasnost, ya kan? Keterbukaan dan reformasi ekonomi. Nah, gagasan dari Mikhail Gorbachev itu di antara 16 negara-negara yang bergabung di Uni Soviet itu paling cepat diterima di mana? Di Ukraina. Ukraina salah satu negara pertama yang mendukung itu. Karena apa? Sesuai dengan spirit dia. Dari awal? Dari awal yang dia ingin jadi negara merdeka. Dia secara sosiologis dengan Rusia tidak ada masalah. Tetapi dalam konteks kekuasaan dia merasa selalu marginalkan. Dia nggak suka itu. Dia ingin selalu keluar. Sehingga pada saat rezim Uni Soviet bubar, ya, 1990, tanggalnya 24 Desember, itu yang namanya Ukraina, ya, waktu dia tahu bahwa akan ada kesempatan bubar, dia lebih dulu mendeklarasikan pembubaran itu dan menyatakan Ukraina sebagai negara merdeka. 1 Desember 1990. Hanya saja pada saat itu oleh Boris Yeltsin ya, sebagai pemimpin Rusia saat itu, yang juga pada saat itu dia masih presiden USSR, bukan presiden, jadi acting presidennya, karena pada saat itu sudah mulai transisi dari Gorbachev kepada Boris Yeltsin. Ya, Yeltsin mengingatkan pada Ukraina dan Belarusia bahwa kita ini pendiri nih Uni Soviet, jangan merdeka sendiri-sendiri, kita bubarkan sama-sama. Barulah mereka menandatangani pembubaran USSR pada 24 Desember tahun 1990. Barulah pada tahun 1991 Ukraina mendeklarasikan diri negara merdeka. 24 Agustus 1991. Indonesia kemudian pada tahun 1992 membuka hubungan diplomatik dan 94 sudah punya kantor di sana. Nah, jadi itu dilihat dari psikologinya dan spiritnya. Ukraina selalu ingin melepaskan diri dari kooptasi cengkraman Rusia.
Dan ketika presiden pertama Kravchuk, lalu kemudian presiden keduanya Leonid Kuchma, lalu kemudian Medvedev, lalu kemudian Viktor Yanukovych, ya, semangat Ukraina untuk menjadi negara yang mandiri dan merdeka ini tercermin dengan keinginan mereka bergabung dengan masyarakat Uni Eropa. Nah, banyak yang bertanya, kenapa mereka ingin bergabung dengan masyarakat Uni Eropa? Tidak dengan Eurasian Economic Community yang digagas oleh Rusia bersama negara-negara ex-Uni Soviet lain. Karena mereka melihat bahwa negara-negara tetangganya seperti Polandia misalnya, lalu kemudian Jerman yang dekat dari situ, Switzerland dan lain sebagainya, itu lebih sejahtera, ya, secara ekonomi, lebih maju. Ya. Mereka merasakan lebih dari 1 abad di bawah Rusia, bahkan bersama dengan USSR, mereka tidak pernah punya kesempatan untuk bisa lebih maju, tidak punya kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan secara signifikan. Dan mereka juga melihat negara-negara ex-Uni Soviet juga dalam kurun waktu sejak merdeka ini mereka terseok-seok, ya, untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya, untuk bisa setara, untuk bisa meningkat kemampuan. Jadi itu drive-nya, Prof. Nah, kenapa mereka ingin dengan Eropa pecahan ini ingin bergabung ke Uni Eropa, ya? Terlebih lagi Ukraina ini berbatasan secara langsung dengan Polandia, itu beda. Jadi seperti siang dan malam. Dan kota Lviv yang paling berbatasan dengan Polandia itu jauh lebih maju dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang lebih jauh dengan wilayah barat. Jadi melihat perkembangan seperti itu, maka secara psikologis orang Ukraina ingin, katakanlah kalau tidak bisa setara, paling nggak mereka bisa merasakan kesejahteraan seperti negara-negara barat. Dan mereka sudah merasakan di bawah rezim Rusia, ya, dari mulai Kekaisaran Rusia, rezim Uni Soviet, lalu kemudian ajakan dari Rusia sendiri sebagai pemimpin Eurasian Economic Community, mereka sudah tahu mereka termarginalkan, mereka menjadi inferiority, mereka tidak sejahtera, mereka menjadi kelas yang paling bawah. Mereka ingin dong lebih sejahtera. Apalagi potensi alamnya luar biasa, ya. Mereka punya minyak, tanah yang subur, ya. Mereka juga bisa menghasilkan mineral, ya. Produk-produk pertanian yang luar biasa, punya mineralnya. Mereka juga memiliki SDM yang lebih baik dibandingkan beberapa negara-negara di Eropa Timur lainnya. Dan mereka melihat kesejahteraan negara-negara tetangganya di barat lebih baik. Oleh karena mereka ingin bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa. Nah, ini setiap pergantian kepemimpinan di Ukraina itu selalu muncul keinginan untuk bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa. Puncaknya pada tahun 2013, Presiden Viktor Yanukovych, ya, yang pro-Rusia, yang sangat dekat dengan Vladimir Putin, dia terlalu pede menyelenggarakan referendum karena tuntutan masyarakatnya selalu meminta segera menandatangani kerjasama Ukraina dengan masyarakat ekonomi Eropa. Tidak pernah dilakukan. Bahkan Viktor Yanukovych itu lebih cenderung ingin bergabung dengan Eurasian Economic Community pada saat itu. Nah, desakan dari parlemen, desakan dari pemimpin-pemimpin Ukraina dan masyarakat Ukraina itu membuat akhirnya dilakukan referendum itu. Dengan sangat percaya diri. Pede dia. Ya, dia menjamin, katakanlah ya, pasti menang. Pasti menang. Ini ya seperti kita misalnya waktu mau melepaskan Timur yakin sekali. Ternyata hasilnya di atas 70% rakyat Ukraina itu ingin bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa. Dan itu tidak disukai oleh Moskow, khususnya oleh rezim Putin. Karena mungkin dari Moskow berpikir kalau sudah mulai masuk ke ekonomi Eropa, kekuatan pengaruh Rusia tanpa Ukraina ini menjadi tidak signifikan. Mungkin nanti setelah masyarakat ekonomi Eropa bergabung dengan NATO ada di pintu halaman depannya Rusia. Secara subjektif bisa kita pahami ya kekhawatiran itu. Namun dilihat dari kacamata Ukraina, inilah kepentingan nasionalnya. Inilah kehendak di suatu negara yang merdeka. Pada saat di bawah Uni Soviet, it's okay, dia berada di dalam satu federasi besar. Tetapi negara-negara ex-Uni Soviet baru, ya, dalam tataran internasional, dalam kaitannya dengan hubungan dan hukum-hukum internasional, secara diplomatik, Ukraina
Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, Armenia, ya Azerbaijan, dan ke-16 negara lainnya itu memiliki kesetaraan untuk menentukan nasib dan masa depan bangsanya. Sehingga kalau Rusia dia ingin membentuk Eurasian Economic Community, itu hak dia sebagai negara merdeka. Kalau Armenia ingin bergabung bekerja sama dengan Moskow, itu hak Armenia. Kalau Georgia ingin bergabung dengan NATO, itu hak Georgia. Begitupun juga dengan Ukraina. Kalau Ukraina ingin bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa, itu hak dia sebagai negara merdeka, sejajar posisinya. Atau mungkin Ukraina ingin bergabung dengan ASEAN. Kalau memang memungkinkan, why not? Kan boleh-boleh saja. Nah, tetapi dalam perspektif Rusia dan Moskow itu lain. Mereka menganggap bahwa kebesaran Rusia ini ya baru sempurna. Mungkin ya kalau lihat dari sejarahnya, psikologinya, dari pandangan-pandangan pendekatan megalomania, ya behavioralism, sosial psikologinya pemimpin Rusia, Putin dalam hal ini, mungkin melihat Rusia itu harus tetap berada dalam pengaruh Ukraina ini harus tetap berada dalam pengaruh Rusia. Termasuk Belarusia ya? Termasuk kalau Belarusia memang dia patuh lah ya. Namanya juga namanya Belarusia, katanya Yushchenko, ya Alexander Yushchenko ini dia menjadi pemimpin Belarusia lebih dari 30 tahun. Pada saat dilakukan pemilu yang terakhir 2019, dia ini kalah sebetulnya oleh oposisi. Kemudian dia memenangkan diri. Lalu kemudian lebih dari 500.000 orang mengepung istana, namun karena didukung oleh Putin saat itu, dia bertahan sampai sekarang. Dia sangat tergantung pada Rusia, tetapi berbeda dengan Ukraina. Setiap pemilihan umumnya dilakukan secara demokratis, disaksikan oleh NGO internasional dan pengamat-pengamat internasional. Zelensky ini kan dipilih oleh 74% rakyat Ukraina, dan dalam satu malam diakui oleh lebih dari 40 calon presiden lainnya mengakui dia menang. Dan incumbent-nya bisa dikalahkan dengan 23, sekian saja. Padahal dia punya semuanya. Tapi karena demokratis, dia harus menyerahkan kepada Zelensky. Nah, kondisi sosiologis ini berbeda dengan yang terjadi di Rusia. Dan cara berpikir orang Ukraina melihat masyarakat, melihat demokrasi, melihat kecenderungan dengan Eropa, ini berbeda dengan pemimpin-pemimpin Rusia. Sehingga cara-cara Rusia untuk mengkooptasi Ukraina tidak bisa diterima oleh Ukraina sebagai sebuah bangsa yang merdeka, dan juga dia memiliki sejarah panjang untuk melepaskan diri dari Rusia. Nah, Viktor Yanukovych ini, ya presiden yang keempat ini, ya kemudian dengan serta-merta membatalkan hasil referendum. Marah dong rakyat Ukraina, marah. Karena apa? Tekanan dari Rusia, ya dari Vladimir Putin. Setelah dibatalkan itu, pada hari yang sama lapangan Maidan, ya lapangan Maidan itu seperti Monasnya lah kalau di Jakarta, langsung ada demonstrasi itu. Pelan-pelan, lama-lama di akhir tahun 2013 yang tadinya ratusan jadi hampir 2.000 orang. Belum terlalu banyak tuh. Tapi rupanya nggak sabar ini si penguasa. Di awal bulan Januari 2014, polisi rahasianya diturunkan untuk mengusir demonstrasi. Yang terjadi apa? Lebih dari 100 orang meninggal. Inilah yang menyebabkan revolusi Maidan. Ya, jadi marah rakyat yang awalnya hanya 2.000 orang, besok paginya kan teknologi tuh pasti WA jalan, Telegram jalan, Twitter jalan. 200.000 orang di lapangan Maidan. Dicarilah polisi-polisinya, bubar polisi-polisinya saat itu. Seperti peristiwa reformasi kita mungkin. Ya, tapi ini mungkin lebih dramatis ya. Peristiwa itu sampai presidennya dicari, pasukan keamanan tidak mampu mengatasi itu, presidennya melarikan diri dibantu oleh Moskow. Dia terbang ke Moskow, pergi, bubar itu, tidak ada tentara, tidak ada polisi di Ukraina, yang ada adalah kelompok-kelompok reformasi. Kelompok-kelompok reformasi pada saat itu terjadi sedikit kaos dari sisi politik, tetapi tidak ada pertumpahan darah. Itu hebatnya. Biarpun situasi politik panas, kekuasaan terguling, tapi tidak ada satu kaca toko pun yang rusak, tidak ada tempat yang dijarah. Oh, sangat beradab sekali. Itu catatan itu, sejarah ya, membuktikan betapa beradabnya mereka dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, pada saat Ukraina ini sedang mengkonsolidasikan demokrasi untuk memilih presidennya yang baru, Viktor Yanukovych ini pendukungnya di wilayah timur. Nah, harus tahu nih, di wilayah timur. Wilayah timur itu yang namanya Provinsi Donbas. Ya. Kota terbesarnya Luhansk dan Donetsk.
Lalu kemudian Viktor Yanukovych ini juga memiliki basis pendukung yang orang keturunan Rusia atau orang Rusia yang banyak tinggal di Crimea. Ya, Crimea ini satu wilayah peninsula, ya, wilayah wisata, pantai, ada lautnya. Di Laut Hitam, ya? Di Laut Hitam, ya, yang dekat di wilayah timur agak sedikit ke selatan, begitu. Yang indah lah, tempatnya indah, dihuni oleh masyarakat Tartar, ya. Tartar itu masyarakat Muslim, ya, masyarakat keturunan Muslim, Tartar, dalam wilayah kedaulatan Ukraina. Rusia kemudian mendorong, ya, orang-orang keturunan Rusia atau yang tinggal di Crimea untuk berontak. Bukan berontak, tanpa sebutir peluru pun. Jadi mendeklarasikan diri untuk ingin bergabung dengan Rusia. Damai. Ya. Dalam kondisi di pusat ibu kota Ukraina, Kiev, yang sedang tanda kutip chaos, konsolidasi kekuasaan, tidak ada polisi, tidak ada tentara, mereka sedang berunding untuk memulihkan kembali demokrasi dan tatanan sistem pemerintahan mereka. Di Crimea dilakukanlah jajak pendapat yang disponsori oleh tentara-tentara Rusia. Ya kira-kira kan Mas Helmi bisa membayangkan hasil jajak pendapatnya. Ya di atas 70% lah. Minta bergabung ke Rusia. Bergabung ke Rusia. Itulah alasan Putin mengambil. Dalam waktu 1x24 jam, tentara langsung menutup perbatasan Crimea dengan Ukraina. Jadi diambil alih tanpa sebutir peluru pun, tanpa perlawanan apapun. Karena Ukraina tidak punya kemampuan yang melawan. Ya, tidak punya kemampuan melawan. Di satu sisi, wilayah timur, Luhansk dan Donetsk, ya, di provinsi Donbas, yang menjadi basic dari Viktor Yanukovych itu, yang berbatasan dengan Rusia, ya, berbatasan, itu juga mendeklarasikan diri tidak menerima penggulingan Yanukovych, sehingga dianggap dia bukan bagian dari Ukraina. Kira-kira gitulah, separatis memberontak. Hingga terpilihnya Petro Poroshenko pada bulan Mei 2014, ya, presiden Ukraina yang kelima terpilih. Jadi yang pertama Kravchuk, Leonid Kuzma, Medvedchuk, Viktor Yanukovych, lalu kemudian Petro Poroshenko terpilih demokratis. Nah, begitu terpilih dia kan konsolidasi kekuasaan tentara di ini. Terus oke, dilihat bagaimana Crimea. Wah, Crimea diambil alih. Tapi Ukraina tidak mau berperang. Ajukan ke PBB, protes ke PBB. Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB memutuskan itu ilegal. Karena ilegal, maka Rusia diharuskan meninggalkan Crimea dan mengembalikan wilayah. Kan nggak boleh satu negara mengkooptasi kedaulatan negara lain. 164 negara, ya kalau saya tidak salah, 164 negara dari 194 meminta Rusia meninggalkan Crimea. Tapi kan sampai sekarang tidak. Ukraina pun selalu mengupayakan kembalinya Crimea dengan cara-cara diplomasi dan damai. Karena disyaratkan dalam piagam PBB jangan berperang. Dia menghormati itu. Rusia udah bikin pangkalan segala macam. Tetapi di Luhansk dan Donetsk, ya, itu kan pemberontaknya bisa punya senjata dan sebagainya itu dari mana? Kalau bukan didukung oleh pemerintah Rusia. Ya. Yang oleh Rusia selalu disangkal keterlibatannya. Sehingga kemudian ada yang namanya Minsk Agreement, perjanjian Minsk yang melibatkan Rusia, di sana ada Prancis, ada Jerman, Ukraina, ada Amerika, yang mencoba mendamaikan pemberontak-pemberontak di situ. Lalu kemudian banyak yang sudah dilakukan oleh negara-negara Eropa, ya. Selain Minsk Agreement juga ada beberapa pertemuan, ada OSCE, Organization Security for Central Cooperation Europe, OSCE juga bekerja di sana, ya. Tapi Rusia selalu menolak kalau dia terlibat. Ini kan urusan intern katanya Ukraina. Nah, namun belakangan, ya, Rusia kan menambah pasukan-pasukan di perbatasan. Dan pada saat dengan alasan bahwa Rusia mengakui kemerdekaan Republik Donetsk dan Republik Luhansk, itu kan dia menyatakan bahwa sebetulnya dia terlibat. Apalagi pada tanggal 24 Februari, Rusia kemudian terang-terangan masuk ke dalam wilayah Ukraina, melakukan agresi, menembak segala macam, mencoba memasuki ibu kota Kiev, yang konon katanya akan ditaklukkan dalam 4 hari. Ternyata sampai sekarang sudah lebih dari 84 hari. Ya, Ukraina masih bertahan. Artinya apa? Artinya di satu sisi, ya,
Ukraina itu memang sudah memiliki spirit untuk lepas dari cengkraman Rusia. Itu satu. Kalau tidak, dia nggak memiliki Ausdauer yang sangat kuat bertahan sampai hari ini. Dia solid. Coba dilihat dalam sejarah-sejarah ya peperangan di satu negara yang berkonflik dengan negara lain, akan selalu ada oposisi yang menentang peperangan itu dan mendorong damai, atau bahkan ada boneka-boneka yang siap tampil mengambil alih kekuasaan demi perdamaian itu. Tapi tidak terjadi di Ukraina. Di Ukraina tidak ada oposisi, semua unsur-unsur tokoh masyarakat dan pejuang-pejuangnya bersatu, partai-partai politiknya bersatu, politisnya bersatu walaupun mereka pernah cekcok, mantan presiden dengan presiden bersatu, semua menghadapi Rusia dengan satu suara, satu tekad. Artinya apa? Ini kan sudah menjadi sebuah spirit mereka untuk ingin menjadi negara yang betul-betul merdeka, mandiri, nggak mau dibawa bayang-bayang Rusia. Itu satu sisi dari Ukraina. Di sisi Rusianya, para pemimpin Rusia ini tidak mampu membaca psikologi dan sosiologi masyarakat Ukraina. Mereka berpikir untuk menaklukkan sebuah negeri itu hanya dengan mesin perang selesai. Ini dengan mesin perang tidak selesai. Bagaimana dengan hati rakyatnya? Dia tidak mampu menyelami apa sebetulnya keinginan rakyat Ukraina. Jadi mereka berpikir bahwa dengan datangnya tentara Rusia masuk ke Ukraina, lalu kemudian mengultimatum tentara-tentara Ukraina untuk meletakkan senjata, meminta masyarakatnya untuk tidak melawan, ternyata disambut dengan perlawanan yang sangat gigih. Yang mengakibatkan termasuk Rusia, dari rakyat ya? Iya, yang mengakibatkan Rusia kemudian harus kembali ke titik-titik awal penyerangan dia. Dia kan mundur semua. Sekarang mereka mengkonsentrasikan di Luhansk, Donetsk, mengambil alih Mariupol ya di wilayah selatan timur. Ya kira-kira seperti itu. Nah, jadi yang bisa saya simpulkan ya dari sebuah peristiwa yang berlangsung sampai dengan hari ini di Ukraina, bahwa sampai kapanpun ya, luka ini sudah terlalu dalam. Ya, istilah luka yang dilakukan oleh para pemimpin Rusia kepada rakyat Ukraina sudah terlalu dalam, yang tidak memungkinkan lagi ya secara psikologis rakyat Ukraina untuk mau ikut dengan keinginan Rusia. Udah tidak mungkin. Kalau saja cara-cara yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina agar dia tidak masuk NATO dilakukan dengan diplomasi, pendekatan-pendekatan yang lebih dalam. Mungkin Ukraina juga menarik diri itu tidak masuk NATO dengan jaminan keamanan, jaminan persahabatan segala macam. Kalau saja cara-cara mengajak kerjasama ke Eurasian Economic Community dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya sosio-psikologis, ya, mungkin saja Ukraina tidak perlu juga menjadi anggota masyarakat ekonomi Eropa tanpa mengabaikan kerjasamanya dengan semua pihak. Ya. Bisa saja begitu. Tapi karena cara-cara yang dilakukan dengan bukan hanya menyinggung nilai-nilai kemanusiaan, tetapi melanggar nilai-nilai kemanusiaan dengan agresi, dengan pembunuhan, apalagi hal yang sangat nyata dilakukan di kota Bucha yang kurang lebih 40 km dari Kiev pada saat mereka tentara Rusia akan meninggalkan kota Bucha, mayat bergeletakan di mana-mana, ada orang naik sepeda mati di situ, ada anak kecil, ada orang tua, ada sekolah yang dibombardir, dan tidak ada satu orang pun yang hidup di situ. Itu menunjukkan kepada dunia bahwa brutalitas ini tidak bisa diterima oleh akal sehat dan kemanusiaan. Kita saja yang bukan orang Ukraina merasa tersayat apabila itu sudah menyangkut nyawa manusia, nilai-nilai kemanusiaan, ya, sangat pilu. Bayangkan kalau itu terjadi pada bangsa mereka, keluarga mereka. Jadi sudah dalam lukanya, sehingga upaya damai yang pada saat itu sedang berlangsung di Istanbul yang difasilitasi oleh Erdogan langsung macet. Ketika Ukraina mendengar kabar ada pembantaian di Bucha yang dilakukan oleh tentara Rusia pada bulan April, mereka langsung tidak melanjutkan perundingan. Jadi buat mereka sekarang bisa dikatakan merdeka atau mati, mereka berperang. Jadi mereka ini semakin hari semakin kuat Ukraina. Semakin kuatnya kenapa? Pertama, dari sisi psikologis, mereka rasa percaya dirinya semakin besar. Karena Rusia sudah membuka dokumennya sendiri, penyerangan akan berlangsung 4 hari dan ibu kota Kiev akan jatuh, Zelensky akan ditangkap. Ternyata ini sudah 4 bulan lebih, ya.
mereka makin percaya diri. Yang kedua, mereka mendapat dukungan internasional. 134 negara berada di belakang Ukraina di Majelis Umum PBB yang mengutuk Rusia dan menarik diri dan menyatakan Rusia salah melakukan ini. Sementara yang mendukung Rusia hanya 3 negara, ya kan? 1 negara di Afrika, 1 lagi Korea Utara, ya, dan 1 lagi Syria. Ini negara yang sama-sama diktator, ya, yang mendukung. Cina yang diharapkan oleh Rusia saja mengambil posisi netral, abstain. Jadi bisa dikatakan tindakan-tindakan agresi Rusia ini tidak dibenarkan oleh dunia yang masih memiliki akal sehat dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang dihantam oleh misil-misil dan rudal Rusia itu, lihat data, mudah melihat data itu mudah. Nonton CNN 12 jam saja, jangan beranjak, atau nonton Al Jazeera, nonton DWTV, ya, nonton BBC, ya. Lihat, di situ kan dunia ini sekarang unbordered world dengan informasi. Kita bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya. Terlebih lagi data dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Inggris misalnya, oleh Kementerian Amerika Serikat, dikeluarkan oleh Prancis, dikeluarkan oleh Turki. Itu memverifikasi kebenaran daripada suatu informasi bahwa sebenarnya Rusia kalah dengan tentaranya yang hampir 1 juta orang, dikerahkan masuk ke Ukraina 100.000 orang, ya, yang pulang kan tidak lebih dari 3/4-nya. 1/4 kekuatan Rusia itu tertinggal, mandek, ya, dalam operasi penyerangan yang gagal di Ukraina. Prof, saya potong, katanya memang media kan tidak balance, karena media yang kita bisa tonton itu adalah media-media dari Barat, ya, dari blok Barat, tapi dari Russian TV aja kita nggak bisa nonton nih sekarang. Ya, jadi informasi dari sisi Rusianya sulit sekali kita dapat. Bagaimana, Prof? Kalau kita tidak percaya pada media CNN misalnya, ya, ya. Tapi kan CNN itu kan dia melihatkan citra satelit yang ada yang dia menyewa citra satelit 24 jam yang bisa memberikan sebuah gambaran live pada hari itu di mana pasukan Ukraina, di mana pasukan Rusia, bagaimana pergerakannya. Itu kalau CNN tidak berpihak kan? Kalau berpihak ini yang persoalannya. Iya. Dan karena semuanya dimiliki oleh Barat kan? Dan satelit itu juga bisa disewa oleh yang lain. Betul. Al Jazeera juga bisa menyewa, Prancis mungkin lebih netral, Jerman lebih netral. Betul. Dan kalau saya membandingkan berita-berita itu dari beberapa sumber, ya, di mana ada benang merahnya yang sama. Jadi kalau berita itu hoak, dia tidak akan diliput oleh sumber lain yang berbeda. Tetapi kalau dia itu berita yang benar, dia pasti benar, kesamaannya benar. Nah, di samping itu juga, kalau sebuah otoritas lembaga dunia, ya, misalnya setingkat Menteri Pertahanan Inggris, ya, masa dia buat hoak kan? Kalau dia mengumumkan, misalnya 1/4 kekuatan militer Rusia itu hancur, misalnya. Atau mungkin 3.000 tentara Ukraina tewas, ya tentu dia memiliki data yang sangat spesifik, ya, yang tidak apalagi setingkat misalnya Avril Haines, Director of National Intelligence Amerika Serikat, yang berbicara di Senat dan diliput oleh seluruh TV dunia. Nah, jadi saya rasa nggak mungkin dia. Prof. Kemungkinannya. Yang orang pertanyakan, kenapa ya NATO, Amerika, Inggris sedemikian ngototnya membela Rusia? Membela Ukraina. Membela Ukraina. What is the motive? Kalau saya melihat begini, ya, dari kacamata nilai-nilai universal, ya, mereka ini kan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, itu satu. Yang mereka lihat dari yang terjadi di Ukraina adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi secara normatifnya, kalau ada satu negara masuk ke negara lain, kita masuk ke rumah orang lain saja harus permisi. Itu kan sudah tidak dibenarkan secara normatifnya. Sehingga yang melakukan seperti itu layak diberikan sanksi atau hukuman. Satu. Yang kedua, ketika sudah dinyatakan state of war, perang, artinya militer lawan militer. Ya kan? Jadi kalau misalnya mau mengebom, ya, Rusia, ya tembak dong instalasi militernya, Kementerian Pertahanannya, barak militernya, pabrik misailnya, pabrik tank bajanya. Jangan yang ditembaknya apartemen, seperti ke Kiev yang ditembaknya apartemen.
dekat tempat saya, dekat Klinitska. Tapi kan katanya karena tentara-tentara Ukraina larinya ke sana. Bukan, itu kan dari propaganda Rusia, tapi dari foto yang kita bisa lihat langsung ya, dan itu letaknya dekat Wisma Duta. Itu tidak ada kantor tentara. Indonesia, ya? Wisma Duta Indonesia. Anggap aja ada tentara lari sana. Masa yang ditembaknya rumah orang, perumahan itu ribuan orang tinggal di sana. Lalu kemudian dia menghajar rumah sakit. Apa tidak punya alat yang canggih? Sementara tentara Ukrainanya hanya sedikit yang meninggal. Ya, instalasi militer Ukraina tidak dia menghajar. Misalnya dia menghajar pabrik Lutz ya. Oke, itu boleh. Tapi ya jangan dihajar juga dong. Ada taman kanak-kanak di sebelahnya, ya kan? Ada macam-macam lah fasilitas sipil. Nah, itu yang tidak bisa diterima oleh Barat ya. Ketika dia menggempur misalnya kota Irpin karena dia ingin masuk ke Kiev, masa dia hajar masyarakat sipil, terus kemudian epicenter itu seperti Hero Supermarket, dia bumi ratakan, kan nggak masuk akal. Oke, Bro, kalau itu kita setuju lah ya. Kita against negara yang melakukan invasi menyerang negara lain. Tapi apa yang terjadi? Misalnya Israel menyerang Palestina ya, itu sambil juga, masuk ke masjid. Ya, itu juga tapi tidak kan bisa kutukannya tidak sehebat ini ya kan. Amerika masuk ke Syria, ke Irak sebelumnya. Ini yang juga dipertanyakan orang bahwa ternyata betul. Amerika itu double standard. Betul, kalau itu saya setuju. Makanya berbicara Ukraina dan berbicara Palestina, ini kan masalah kemanusiaan. Kita harus melihat masalah kemanusiaan. Sehingga posisi kita sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, betul, di mana Pancasila menempatkan peri kemanusiaan yang adil dan beradab ini di sila terpenting kedua setelah ketuhanan yang Maha Esa, ya harus menyuarakan juga ketika ada satu negara, ada satu peradaban, ada sebuah komunitas masyarakat yang dinafikan nilai-nilai kemanusiaannya, kita harus membela di situ. Jadi pembelaan kita kepada Palestina itu sama dengan pembelaan kita kepada Ukraina karena kita tidak melihat agamanya. Di Palestina itu memang Islam semua, walaupun mayoritas Indonesia Islam. Tidak. Yang meninggal kemarin itu Akleh, ya Sharen Abu Akleh, wartawan CNN, itu agamanya apa? Kristen itu, bukan Islam. Coba lihat prosesinya. Tetapi seluruh rakyat Palestina bersimpati pada dia. Setuju. Ya, dunia bersimpati. Kita aja nge-tweet kan, artinya menyampaikan simpati. Nah, itulah posisi yang harus dilakukan oleh negara seperti Indonesia dalam konteks hubungan politik, dalam konteks posisi diplomatik, sehingga kita ini bisa dilihat oleh negara-negara dunia sebagai sebuah pemerintahan yang memiliki prinsip-prinsip nilai kemanusiaan. Jadi ketika kita lambat merespon, apalagi tidak merespon, apalagi salah merespon nilai-nilai kemanusiaan, kita dianggap sebagai sebuah bangsa atau pemerintahan yang tidak memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai universal. Itulah yang mengakibatkan Amerika misalnya ya bertanya, kalau menurut saya dia melihat kok Indonesia begini ya, misalnya ya seperti itu. Karena apa? Kita kurang responsif. Kurang responsif itu akibat apa? Macam-macam. Sumber informasi yang kurang, betul. Ya. Bisa jadi. Lalu kemudian ada kepentingan-kepentingan yang lain, ya. Lalu lepas daripada apapun ya, melihat Ukraina ini satu dari sisi sebagai negara yang berdaulat, ya, dia memiliki hak menentukan masa depannya dan dia memiliki hak-hak kedaulatan batas-batas negara yang diakui secara internasional. Itulah yang tidak dihormati oleh Rusia. Sehingga dia berhak mempertahankan diri. Yang kedua, dari sisi nilai-nilai kemanusiaannya, ya, bayangkan sekarang sudah bisa dikatakan, kalau kemarin saya baca di data CNN itu 5,8 juta orang yang sudah meninggalkan Ukraina mengungsi ke negara-negara lain, Moldova, Cekoslovakia, Polandia, bahkan sampai ke Amerika dan Kanada mereka mengungsi. Mungkin sekarang sudah 6 juta, walaupun relatif ya beberapa wilayah Ukraina relatif aman, hanya tinggal di wilayah timur, tapi ketakutan itu masih ada. Belum ada jaminan bahwa Rusia betul-betul akan menghentikan serangan dan intimidasinya. Ini akan panjang ya, Prof, kalau melihat ini. Menurut saya ini akan panjang. Dan saya lihat beberapa anggota NATO sudah meningkatkan ancamannya ya, akan membela Ukraina. Selama Rusia tidak berkomitmen ya untuk menciptakan perdamaian dan menjamin bahwa dia tidak akan menyerang Ukraina atau negara lain, maka persoalan ini akan panjang. Di satu sisi ya,
Ukraina akan lebih memiliki rasa percaya diri yang lebih kuat, dia akan memiliki kemampuan militer yang lebih tinggi. Dia karena juga bantuan dari karena bantuan, dari karena NATO, bantuan. Pertama karena bantuan, kedua karena pengalamannya, yang ketiga karena dia juga belajar ya dari situasi terakhir ini, dan yang lebih penting itu adalah pasokan teknologi militer terbaru yang dimiliki oleh seluruh negara di dunia ya, kecuali Rusia dan Cina, itu pasti diberikan kepada Ukraina. Sehingga di sisi lain kemampuan militer Rusia itu akan sangat terbatas. Dan akan terjadi defisit yang sangat besar dari kemampuan militer Rusia untuk menghadapi Ukraina yang dibantu oleh banyak orang. Rusia ini kan mengandalkan bantuan dari Cina. Tapi saya mengikuti wawancara Wakil Menteri Luar Negeri Cina ya, yang di TV CNN, saya ikuti. Cina menegaskan bahwa dia tidak akan masuk dalam ranah politik. Karena Cina sudah menegaskan posisinya abstain, ya, dan dia juga tidak bisa membantu persenjataan kepada Rusia. Jadi Rusia ini sendiri, ya, nah dikeroyok, ya, bisa jadi dikeroyok. Jadi perdamaian dunia ini sekarang sangat tergantung daripada kelapangan hati Vladimir Putin, karena kuncinya hanya di Putin. Kalau ngeliat ini kayaknya nggak bakal ya dia akan punya kelapangan hati. Prof, kalau dulu kan seolah-olah ini konfliknya bukan antar negara, bukan antar bangsa, tetapi antara rezim Putin dan Zelensky yang dianggap terlalu main-main membawa Ukraina untuk masuk ke NATO. Kalau cuma masuk EU, kayaknya Putin itu oke-oke lah. Ya, tapi begitu masuk NATO, ini ada masalah keselamatan negara Rusia, karena itu di halaman muka ya daripada Rusia. Jadi sebetulnya aspirasi terbesar rakyat Ukraina itu untuk masuk masyarakat ekonomi Eropa. Sebenarnya kan ya, betul kan? Confirm, itulah ya? yang diperjuangkan dari mulai presiden pertamanya Kravchuk hingga Zelensky. Dan Putin saya pikir nggak ada masalah kan? Ya. Jadi sampai dengan Petro Poroshenko, jadi waktu saya menyerahkan kredensial itu presidennya sudah Presiden Petro Poroshenko, Ukraina itu sudah berada pada posisi yang sangat confirm untuk masuk masyarakat ekonomi Eropa ya. waktu itu. Dan belum ada rencana ke NATO. Jadi wacana ke NATO itu baru pada saat Presiden Zelensky terpilih. 2019 ya, beliau bulan Mei dilantik. Nah, kemudian beliau menyatakan bahwa Ukraina tidak hanya ingin menjadi masyarakat ekonomi Eropa, tetapi ingin bergabung dengan NATO. Di sini persoalannya. Di situ mulai para pemimpin Moskow ya mulai gerah tuh ya, mulai ada wacana kontra ya dari Moskow yang tidak menginginkan ini dan mewarning kepada NATO. Namun ya NATO sendiri kan sampai sekarang belum mengaccept Ukraina menjadi anggota NATO. Tetapi ya Rusia kan tidak sabar memberikan katakanlah warning dengan cara-cara kekerasan. Nah, itulah kesalahan Rusia. Dia melakukan tindakan-tindakan di luar hukum-hukum internasional. Prof, kalau maaf saya potong, kalau dilihat dulu kesepakatan, kalau nggak salah siapa ya, apa Gorbachev dan Reagan di setelah rumbuhnya tembok Berlin, memang ada kesepakatan kan bahwa NATO tidak akan berekspansi ke timur kan. Ternyata kan banyak sekali yang akhirnya negara-negara pecahan Uni Soviet yang bergabung. Kalau melihat itu bagaimana, Prof? Waktu itu kan tidak ada sebuah konvensi tertulis ya, di mana Pakta Warsawa gitu. Ya, tidak ada di mana Pakta Warsawa, di mana NATO. Yang ada pada saat itu mereka-mereka yang memiliki hubungan blok barat dengan Amerika Serikat bergabung dengan NATO yang di Atlantik Utara ya, North Atlantic ya. Lalu kemudian negara-negara yang memiliki ideologi komunis otomatis mereka bergabung dengan Pakta Pertahanan Warsawa, dengan Pakta Warsawa. Nah, setelah Uni Soviet bubar ya, itu kan lebih cair lagi. Bahkan Rusia sendiri pada saat Presiden Boris Yeltsin dia pernah memperbincangkan ini sebagai sebuah keinginan Rusia juga bergabung dengan NATO. Oh ya? Untuk menjamin adanya sebuah perdamaian global. Bahkan pada tahun 1994 ya, Rusia itu diundang ya sebagai observer, awalnya sebagai observer dari G7 yang kemudian dikukuhkan menjadi G8. Rusia masuk. Bukan karena Rusia ini kaya,
tetapi Rusia berkomitmen memberikan jaminan keamanan. Karena tidak akan ada sebuah kerjasama ekonomi perdagangan dunia secara global tanpa proteksi keamanan dimasukkan. Namun kemudian 2014 Rusia dikeluarkan karena dia mencaplok Crimea. Dianggap dia melawan dari komitmen-komitmen untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Nah, Rusia sebetulnya ini tidak belajar dari sejarah. Dari sejarah Perang Dunia I, Perang Dunia II, sejarah bubarnya Uni Soviet. Dia ini sebetulnya sudah berulang kali dikucilkan. Nah, dengan dia kembali mengagresi Ukraina, sebetulnya kan sudah di-warning oleh 134 negara. Anda salah loh. Ini ada hukum internasional. Apapun alasannya, masuk ke wilayah orang dengan cara-cara kekerasan, itu tidak bisa dibenarkan. Itu poinnya. Dan sekarang sudah terlanjur ini, sudah menjadi sudah kemana-mana. Swedia, kemudian Finlandia sudah menyatakan ingin bergabung dengan NATO. Terjadi kontroversi, Turki menentang, negara-negara lain ada divergensi kan sekarang. Australia yang walaupun dia bukan anggota NATO, tapi dia bagian daripada satelit Amerika Serikat. Singapura, dia bukan anggota NATO, tapi dia ada di Asia loh sebagai wakil Amerika Serikat. Jadi ini sudah terjadi sebuah polarisasi yang sangat besar ya. Cina masih bersikap abstain, tapi saya melihat Cina kan sudah mendapat keuntungan ekonomi dari transaksi perdagangan dengan Amerika lebih dari 530 miliar US dollar tahun kemarin ya, surplusnya. Apa dia mau mengorbankan hubungan dagang yang begitu menguntungkan dia hanya untuk membantu Rusia? Saya rasa tidak, dia akan wait and see situasi ya. Jadi ini sudah terlampau rumit ini persoalan saat ini. Dan persoalan ini bisa sederhana dengan dua hal saja. Pertama, ada juru damai yang efektif yang mampu menjembatani Ukraina dan Rusia ya. Mungkin dengan sebuah ketulusan, mungkinkah itu Indonesia? Yang kedua, ada hidayah yang diberikan Tuhan kepada Vladimir Putin untuk menghentikan kezolimannya terhadap Ukraina. Jadi kalau Putin tiba-tiba dia berpikir, oh ya, oke lah, saya demi rakyat. Jadi dia tidak, janganlah dia berpikir rakyat Ukraina. Tapi hitung-hitungannya tidak bisa begitu aja, tapi Prof, ya. Pastikan karena sudah banyak sekali yang negara-negara yang sacrifice. Sekarang inflasi di mana-mana. Turki 70%. Iran yang selama ini diembargo tenang-tenang aja. Rakyat ini mulai bergejolak loh. Karena gandum harganya naik 10 kali lipat. Jadi saya pikir it won't be the same. Karena Ukraina salah satu penghasil produsen gandum terbesar dunia. Dan setelah Rusia juga. Rusia. Ya, dan Rusia juga. Dua negara ini berkonflik. Rusia kan diembargo ya. Lalu kemudian Rusia mengembargo militer kepada Ukraina. Jadi kalau dua sumber gandum dunia ini tidak keluar, belum lagi minyak goreng yang krisis pangan dari minyak goreng yang dari bunga matahari. Betul. Tapi Prof, saya mau tanya, salahkah Zelensky yang menyeret Ukraina untuk masuk ke NATO? Apakah ini cikal bakal dari persoalan ini? Karena kita tahu kalau saja tidak ke NATO, kalau secara subjektif ya, secara subjektif, kalau saya menjadi penasihat Zelensky, ya saya akan sampaikan pada Presiden Zelensky sebaiknya tidak menarasikan itu. Ya. Terus yang kedua, lakukan komunikasi intensif dengan Vladimir Putin, karena walau bagaimanapun itu tetangga Anda. Itu secara subjektif ya. Big brother lah. Ya, big brother itu, dan itu berkali-kali saya utarakan kepada sahabat-sahabat saya. Ya saya dengan Zelensky beberapa kali, hanya tidak membicarakan masalah Rusia. Dulu kan bintang film itu ya? Dia TV. Komedian, ya. Komedian, host di TV, orang yang sangat terkenal lah di dunia artis dan budaya. Ternyata jadi presiden. Cerdas. Jadi suatu saat Mas Helmi atau Mas Tantowi juga bisa punya peluang itu. Apalagi kalau tinggal di Ukraina. Presiden saksi aja kita. Jadi saya sudah menyampaikan ini kepada orang-orang terdekatnya Presiden Zelensky. Terus terang saya tuh punya kesan yang sangat dalam ya dengan kedua presiden Ukraina. Pertama waktu saya menyerahkan kredensial dengan Petro Poroshenko, dan sebelumnya Petro Poroshenko sudah bertemu Pak Presiden Jokowi, dan berkali-kali saya ketemu dengan Presiden Petro Poroshenko, dan dia juga membantu kepentingan Indonesia untuk menghentikan ban ya, larangan masuknya minyak kelapa sawit ke Ukraina. Saya terkesan dengan Petro Poroshenko. Lalu saya juga terkesan dengan Presiden Zelensky. Dari mulai dia sebelum dilantik, dia mengunjungi
anjungan pavilion Taman Indonesia sebelum dia dilantik menjadi presiden. Kan saya membangun Borobudur, di sana stupa Borobudur, membangun Taman Indonesia, pavilion Indonesia di Kiev, di kota Kiev, di Grisko Botanical Garden, luasnya kurang lebih 1 hektar, diberi tanah, 5.000 meter saya bangun. Dan pada saat proses pembangunan itu, Zelensky itu 2 kali meninjau itu. Sehingga menunjukkan kedekatan. Iya, dia respect ya dengan yang kita lakukan. Respect. Dan pada saat pelantikan Zelensky saya hadir. Saya sempat berbincang-bincang, menyampaikan salam dari Presiden Jokowi. Sangat humble gitu ya, sangat bagaimana lah, hangat ya, warm gitu. Lalu saya diundang beberapa kali untuk makan malam, beberapa kesempatan, dan sangat mudah untuk berkomunikasi dengan dia. Dan setiap kegiatan-kegiatan beliau menyampaikan speech di parlemen, saya tidak pernah absen. Sebagai sahabat, apakah menurut Prof. Zelensky salah langkah? Menurut saya dia salah berhitung. Berhitung. Kalau sekarang langkahnya sudah benar. Kalau sekarang dia harus menghadapi kenyataan. Tapi waktu itu dia salah berhitung. Hanya sebagai orang asing pada saat beberapa kesempatan saya bertemu dengan Presiden Zelensky, bahkan saya sempat 4 mata beberapa kali dengan beliau, ngobrol dengan secara pribadi ya baik. Saya tidak ingin masuk ke dalam wilayah yang tanda kutip terkesan lebih tahu persoalan dalam negeri dia dalam kaitan dengan Rusia. Padahal saya pada saat itu sudah memiliki keprihatinan bahwa Ukraina dekat dengan Amerika, it's fine. Ukraina ingin bergabung dengan Eropa, it's fine. Tetapi jaga hubungan yang baik dengan Rusia. Itu yang ingin saya sampaikan. Tapi setiap saya beberapa kali ketemu dan sudah berdua, saya tidak sampai hati menyampaikan itu karena saya orang asing. Namun kepada sahabat-sahabat saya seperti Artem Kunaev, Ketua Persahabatan Parlemen Ukraina Indonesia, kepada sahabat saya Oleg Vysotska, ya, salah satu konglomerat di Ukraina, kepada sahabat saya Alexander Feldman, anggota parlemen yang sangat berpengaruh di sana, dan kepada banyak orang. Dalam beberapa kesempatan mereka berkunjung ke Wisma Duta atau saya ke rumah mereka, saya tidak pernah bosan menyampaikan, cobalah kasih tahu Presiden Zelensky, ini Rusia ini walau bagaimanapun tetangga Anda, dan rakyat Rusia walau bagaimanapun saudara Anda. Coba mereka dekatilah. Anda tidak perlu mengorbankan hubungan dan kepentingan Anda dengan Amerika maupun dengan Eropa, tetapi bersaudaralah dengan Rusia itu walaupun Anda berbeda. Sehingga kalau hubungan psikologis antara Zelensky bisa terjalin dengan Putin sebagai saudara, keren. Ya, kalau dia mau marah pun nggak mungkin rame-rame di depan orang. Saudara tua juga ya. Kalau dia ingin memukul Anda, setidaknya dia akan SMS dulu, kamu jangan begini, kalau nggak saya pukul loh, kan begitu. Nah, itu saja. Saya sebetulnya punya sedikit penyesalan ya sebagai duta besar yang diberikan misi diplomatik ya oleh pemerintah Indonesia sebagai sahabat negara Ukraina, yang kemudian secara pribadi saya memiliki akses yang cukup baik ya, dengan Presiden Zelensky dan dengan pemimpin-pemimpin partai terbesarnya, dengan ketua parlemennya. Tapi kenapa saya tidak memberanikan diri gitu, menyampaikan saran saya langsung pada Presiden. Nomor handphonenya? Gitu. Tapi saya sudah, waktu itu saya sangat yakin kalau pesan ini saya sampaikan kepada beberapa orang dekatnya akan sampai. Tetapi ternyata tidak demikian. Mungkin kalau Mas Helmi menyampaikan pesan kepada Pak Jokowi juga harus langsung. Agar yakin itu pesan itu sampai dan melihat langsung eyes context-nya. Iya. Jadi semoga konflik ini akan cepat selesai ya. Ya, harapan kita. Jadi kalau kemarin saya melihat berita ngeri saya, begitu Finland, Swedia menyatakan akan masuk NATO dan Putin udah langsung melakukan warning, hati-hati. Ya, hati-hati. Dan ini yang ngelanjutin nih. Yang ngelanjutin dia. Jadi setelah Ukraina dia nggak mau ngalah, dan juga bagi dia mungkin ini adalah sebuah harga diri ya. Dan kita tahu seorang Putin punya keteguhan yang sangat luar biasa. Namun sebetulnya saya masih punya harapan dan keyakinan bahwa di balik ya tanda kutip ya kegarangan Putin ya, di balik penyerangan dia kepada Ukraina, dia saya yakin mencintai rakyat Rusia pasti, dan dia juga mencintai rakyat Ukraina. Ya, yang juga merupakan saudara, bagian dari saudara Rusia. Nah, rasa cinta dia kepada negaranya, kepada rakyatnya Rusia, mudah-mudahan membuka pintu hati dia ya untuk menghentikan perang ini. Karena perang ini akan mengorbankan rakyat juga dalam jangka panjang.
inflasi yang sangat besar, barikade seluruh ekonomi. dunia udah kena. Orang-orang Rusia yang berada di Bali, yang jumlahnya sekarang hampir 30.000 itu, yang hampir 30.000 itu jumlahnya, mereka kan kesulitan bertransaksi. Kartu kreditnya tidak bisa dipergunakan. Coba bagaimana kalau kartu kreditnya tidak bisa dipergunakan? Bagaimana mereka menarik ATM-nya? Lalu kemudian para pengusaha Rusia yang berada di wilayah Eropa, Amerika, dan negara lainnya sudah terkena sanksi ekonomi. Jadi ini tentu membuat kesulitan Rusia sendiri. Dan dalam jangka panjang, kalau konflik lebih jauh berkecamuk, sampai state of war dari negara-negara Eropa yang bergabung dengan NATO, kemudian menghadapi Rusia, ini kan bahayanya kepada Rusia. Sekalipun Rusia mengatakan, saya punya nuklir loh, jadi early warning system, siaga paling utama kepada para pemegang kendali ledak nuklir, sudah disampaikan oleh Putin. Tapi jangan lupa, ya rakyat Rusia juga tidak boleh lupa, yang punya nuklir bukan hanya Rusia, ya Amerika lebih besar dari Rusia nuklirnya. Lalu kemudian Rusia melontarkan nuklir dari wilayah Rusia, tetapi Eropa, Turki punya nuklir sebagai anggota NATO, Jerman punya nuklir, Belanda punya nuklir. Negara-negara yang tidak memproduksi nuklir sekarang sudah dibekali dengan nuklir. Jadi kalau misalnya Rusia mencoba menggunakan nuklir, ya artinya apa? Rusia menghancurkan rakyatnya sendiri karena hitungannya hanya detik. Ya. Saya mempelajari bagaimana cara kerja senjata nuklir, bagaimana launching nuklir, target dan sebagainya, kemudian disaster damage-nya sampai seperti apa, hitungan detiknya. Jadi kalau Putin memejet tombol nuklir saat ini, semua akan balas. Dalam hitungan 15 detik saja, ya, negara-negara yang memiliki nuklir NATO akan tahu ada nuklir yang diluncurkan, dan dalam detik berikutnya nuklir yang sama akan mengarah ke Moskow. Jadi kalau Moskow menembakkan ke satu sasaran, banyak tempat-tempat nuklir lain yang bersama-sama bisa menembakkan ke Moskow. Jadi sama-sama hancur. Dan ini akan menjadi tragedi. Ini tidak. Nah, kenapa harus ada senjata nuklir? Senjata nuklir itu ada untuk efek deterrent agar pemilik nuklir jangan coba-coba menggunakan nuklir. Karena pada saat dia menggunakan nuklir, berarti dia sudah bersiap menghancurkan negaranya sendiri. Wah, ini sangat tidak kita inginkan. Oleh karenanya, kita berharap dua hal tadi, ya. Semua pihak termasuk Indonesia harus mengupayakan jalan damai, menjembatani itu dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Lakukanlah. Saya yakin kita kalau mau kita bisa lakukan itu. Sebagai negara besar, apalagi ketua presidensi G20 yang sebenarnya bisa juga dimanfaatkan. Terus yang kedua, kita berdoa mudah-mudahan Tuhan memberikan hidayah kepada Putin, ya, yang kita yakini dia menyayangi rakyatnya, ya, untuk menghentikan perang. Insya Allah, mudah-mudahan. Baik. Terima kasih, Prof. Jadi tamu saya kali ini memang pas bicara karena beliau cukup lama, makanya saya mengundang. Karena saya banyak sekali yang bertanya, kenapa kita tidak pernah mendengarkan perspektif dari Ukraina atau Ukraina. Dan hari ini Prof. Yudi Krisnandi demikian, sejarahnya runtun banget. Ya, year by year, apa yang terjadi secara psikologis, sosiologis gitu, kenapa orang Ukraina begitu, ya. Dan tapi tadi kita bahas tentang, ya, kolega beliau Zelensky yang memang salah perhitungan, ya, kita harus mengakui itu. Jadi semoga ini cepat selesai, tidak terjadi ancam-mengancam, ya, nuklir, ya, kalau ini terjadi dunia akan hancur. Sekarang pun sudah banyak korban, ya, Prof. Harga barang di mana-mana naik. Kita beruntung Indonesia belum terlalu terdampak, tapi jangan lupa Indonesia adalah negara importir gandum terbesar kedua setelah Mesir. Ya, kita makan mie instan, kita makan macam-macam tuh, ya, yang dibuat dari gandum, roti, dan ini kalau naik lagi rasanya akan sulit. Saya kaget banget. Saya pernah ke Iran, rakyatnya demikian kuat gitu, ya. Embargo lebih dari 30 tahun. Tidak bisa pakai kartu kredit, no ATM, tapi mereka kuat, mereka cukup sejahtera, harga makanan murah, dan kemarin mereka udah teriak karena harga roti sudah naik 3 kali lipat, karena harga gandum 10 kali lipat. India sudah komit untuk tidak jual gandum. Kita itu urusan perut itu berat.
Ya, kalau urusan perut udah terganggu, ya susah kita. Ya, mari kita berdoa agar terjadi perdamaian. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mas Helmi. Yudi Krisnadi atas. Sangat menyenangkan ini mendapatkan kesempatan. Saya dong, dapat hadiah banyak sekali dan luar biasa. Penonton saya. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.